Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nia Sintiasari, dan 3 rekan saya lainnya. Di sini, kami akan mempresentasikan satu materi di mana kami mempresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok Bahasa Indonesia dengan dosen pengampunya Ibu Aruna Asista. Pada materi teks akademik dalam genre makro ini, ada 5 poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, membangun konteks teks akademik. Kemudian yang kedua, menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Kemudian yang ketiga, membangun teks akademik secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, memahami struktur teks genre makro. Dan yang terakhir, yang kelima, memahami ciri kebahasaan teks genre makro. Sebelum memasuki poin pembahasan, mungkin teman-teman yang ada di rumah bertanya-tanya, kenapa sih kita, mahasiswa, perlu teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabannya adalah karena ada kalanya kita, mahasiswa, berurusan dengan proposal, laporan, serta artikel ilmiah. Di waktu lain, akan berkutat dengan brosur, berita, dan opini di surat kabar dan majalah. Kita ketahui bahwa kita mahasiswa teknik tentunya tidak luput dari praktikum. Sehabis praktikum tentunya kita membuat hasil laporan praktikum kita. Nah, laporan praktikum tersebut termasuk ke dalam teks akademik dalam genre makro. Nah, itulah alasan kenapa kita harus mengetahui atau mempelajari teks akademik dalam genre makro ini. Untuk poin yang pertama yaitu membangun konteks teks akademik. Sebenarnya teks akademik ini mempunyai 2 genre, yaitu genre makro dan juga genre mikro. Tetapi dalam pembahasan kali ini, kami lebih menjelaskan tentang genre makronya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih teks akademik ini dan juga apa sih genre makro ini. Teks akademik dalam genre makro dalam bentuk ragam tulis, diantaranya ada ulasan buku, proposal, laporan, artikel ilmiah. Nah, yang saya jelaskan sebelumnya bahwa laporan seperti kegiatan, laporan praktikum atau penelitian termasuk ke dalam teks akademik dalam genre makro. Selanjutnya, genre makro ialah suatu genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Jenis-jenis teks genre makro. Jadi teks genre makro ini ada 3 jenis. Yang pertama, genre sastra. Genre sastra yaitu jenis, tipe, atau kelompok sastra atas dasar bentuknya, yakni genre prosa dan genre puisi. Jadi kalau teman-teman tahu puisi, nah puisi ini termasuk ke dalam genre sastra. Yang kedua, genre retorika. Genre retorika ini meliputi deskripsi, narasi, eksposisi, dan argumentasi dalam penulisannya. Waktu SMA mungkin kita belajar deskripsi, yaitu merupakan pengertian. Nah, deskripsi ini termasuk ke dalam genre retorika. Yang ketiga ada genre linguistik, yaitu genre untuk menunjukkan karya sastra, kategori, retorika, dan konteks budaya sebagai latar belakang munculnya teks lain. Membangun teks akademik secara bersama-sama. Ciri-ciri teks akademik sederhana, padat, objektif, dan logis lugas, baku, bersifat taksonomik dan abstrak, banyak memanfaatkan pengajuan ekspora faktual dalam hal genre. Pengeksplorasian ciri-ciri keilmiahan pada teks akademik menjadi penting karena teks akademik merupakan dimensi tersendiri apabila dibandingkan dengan jenis-jenis teks lain. Dan teks akademik cenderung membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk memahamkan isinya kepada target pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-akademik yaitu rumit dalam struktur kalimat, tidak memuat masalah topik yang dibahas, padat akan kata-kata struktural, cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis, tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Selanjutnya, memahami struktur teks genre makro.
Jadi genre makro ini punya struktur, ada 4 struktur. Yang pertama orientasi, yaitu merupakan bagian struktur yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana di dalam sebuah teks genre makro. Yang kedua, pernyataan pendapat, yaitu berisikan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Yang ketiga, argumentasi, yaitu yang menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini keberadaannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Jadi dalam argumentasi ini penulis menyampaikan pendapatnya namun disertai oleh fakta. Yang keempat, penutup, biasanya berupa sebuah penegasan kembali tesis atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis tetapi dengan kalimat yang berbeda. Memahami ciri kebahasaan teks genre makro. 1. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu perbab utama dalam lebih dari satu struktur. Kedua, kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Ketiga, konjungsi. Konjungsi yaitu disebut juga kata penghubung atau kata sambung. Keempat, kata sifat. Kata sifat adalah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi kata yang lebih spesifik. Kelima, kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, dan pengalaman. Dan yang keenam adalah kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang ada keterangan waktu dan tempat. Baiklah, itulah tadi penjelasan kami mengenai materi tentang teks akademik dalam genre makro. Maaf jika ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.